Ibu dan Bapak, kami persilahkan mengisi itu. Ibu dan Bapak, pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum diposisikan, menempatkan diri tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi syrahli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini 24 Maret 2021 kita kedatangan salah satu unsur pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yakni Pak Kepala Bidang PK PLK, gitu ya Pak. Kepala Bidang PK PLK atau Kepala PLB, kurang mah lebih gampang PR-nya. Ibu dan Bapak, selanjutnya salawat salam mudah-mudahan berlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai ke kita selaku umat. Ibu dan Bapak, Pak Kabid datang pagi sekali. Beliau dalam rangka rangkaian kunjungan, saya tahu kemarin ada di saya juga lihat ada di Ciamis, saya juga perhatikan ada di hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam adab sehat walafiat, kuat fisik maupun psikisnya. Karena kalau tidak kuat fisiknya, perjalanan begitu jauh, rangkaian touring tugas itu pasti sangat melelahkan. Saya sendiri sama-sama lumayan rawas. Ibu dan Bapak, banyak yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum memperkenalkan diri barangkali Pak Kabid, saya menjabat PLT di SLB Negeri 4 hari, 17, sekarang 24, baru 6 hari. Hari yang ingat saya tugasnya baru 2 hari Pak Kabid. Rabu, Kamis, Jumat saya jadwal vaksin, 1 minggu libur. Senin, Senin, Selasa kita sama-sama ada di Kuningan. Jadi saya belum begitu banyak bekerja, belum begitu banyak melihat apa yang ada di sekolah ini. Makanya nanti kami akan lebih menggunakan teman-teman seperti barusan Pak Iwan yang lebih menguasai tentang detail keinginan pembangunan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, Pak Habib, saya secara pribadi selaku PLT akan awak saya tidak bekerja. Seperti yang barusan Bapak lihat, fisik bangunan kurang tertarik, sama menghadapi KPM tahun ajaran baru 2021 Juli besok. Tadinya kira ini akan terrealisasi tahun 2021. Tapi mudah-mudahan seperti barusan dikatakan, aula dan ruang kelas melanjutkan yang di atas mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2022. Kita doakan semua supaya ibu dan bapak lebih nyaman untuk bekerja.
Alhamdulillah kami didukung oleh teman-teman tim Pak Kabit. Pada hari ini yang datang di sini adalah yang sedang tidak WFH, yang WFH menggunakan Zoom meeting. Jadi pada hari ini kita diikuti juga diikuti oleh teman-teman yang sedang WFH di rumah. Ini semua itu ada Pak. Ini semua berkat tim yang bagus dan terutama banyak teman-teman yang muda-muda. Pak Kabit ini adalah non PNS yang barangkali salah satu PR bagi Bapak ya. Kami banyak sekali dibantu oleh tenaga-tenaga non PNS. Mudah-mudahan akan ada peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Dalam arti tidak berarti yang namanya kesejahteraan seperti Pak Kabit bilang berarti terbentuk uang saja, tapi minimal pengakuan baik itu P3K, mohon kalau bisa memfasilitasi sampai ke Ibu dan Bapak. Selanjutnya kami juga merencanakan dalam waktu kemarin 10 hari dengan teman-teman akan melakukan pelatihan komputer yang besar aplikasi bagi teman-teman yang sudah bisa komputer. Doanya saja dari Pak Kabit. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman seperti kita ketahui bersama kita menghadapi ujian sekolah dan penilaian akhir semester. Apakah diperkenankan untuk ujian ini kami melaksanakan secara tatap muka? Jumlah peserta ujian pada saat ini yang C9, yang autis 1, yang B9, C2. Jadi jumlah 9, mohon maaf. Jadi awal tadi bilang saya belum begitu menguasai, mohon maaf. Pertanyaannya itu apakah diperkenankan? Karena agak sedikit repot barangkali, bukan dalam rangka mengeluh, tapi akan lebih efektif apabila dilaksanakan di sekolah, begitu kan ya? Barangkali itu saja sebagai pengantar dari kami, dari saya dan teman-teman. Sekali lagi selamat datang di SLB Negeri IB Kabupaten Garut. Dan kondisinya memang sudah seperti ini bagian ini, Pak. Ini dibangunnya tahun 1964 atau 74 saya lupa. Ya Pak, bisa 64 barangkali dengan saya pun saya belum lahir, bangunan ini sudah ada, makanya bagi bangunannya sedikit mengkhawatirkan sedikit lagi. Mudah-mudahan tadi kita diasesi oleh Pak Kabit dan 1 tahun itu lama, ruangan yang itu kita perbaiki sederhana saja barangkali, karena kalau rehab berat tidak bisa menggunakan anggaran. Barangkali kita sebagai Bapak arahan lokal kepada kami yang sangat dinanti. Sebagai informasi saja, ada 1 kandidat PTKS sekolah Nyawa yang telah menemukan dalam 4 dan bisa PTKS dan bersama ya akan Baik, terima kasih Pak. Izin saya buka masker dulu. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
saya hormati Pak Kepala Sekolah yang sehari-hari beliau juga sekolah-sekolah terutama negeri kaitan dengan apa yang harus kami lakukan. Semoga Bapak Ibu tetap sehat ya. Yang di rumah barangkali bisa mendengar ya. Mudah-mudahan yang di rumah juga walaupun WFH tetap sehat walafiat. Saya juga sudah divaksin dengan nomor yang kedua, tapi belum vaksinnya bukan dari dinas pendidikan, tapi dari instansi lain. Mudah-mudahan yang di sini semua sudah divaksin. Belum Pak. Kemarin sudah melihat jadwal katanya memang sudah terjadwal, tapi tugasnya kata Pak Kusman jadi karena pasti divaksinnya di Garut. Mudah-mudahan sekali lagi tetap sehat walafiat ya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW bersama. Sebetulnya saya tidak ada persiapan untuk ceramah begini. Jadi ingin menerima input saja kaitan khususnya tentang persiapan program. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta Pak Kadis untuk kembali ke bidang PKLK pada 18 Februari kemarin. Jadi hitung-hitung baru 1 bulan ya saya di bidang. Ternyata memang banyak hal yang kita siapkan. Dulu saya masuk di KASI 2013, 14, 15, 16, 17-nya saya kasih SMA dulu, diloncatkan dulu ke kasih kurikulum SMA. Kemudian 2018 awal itu jadi kepala cabang wilayah 6 dan PLT cabang 5 sampai Juli 2019. Juli 2019 sampai kemarin menangani bidang SMK. Jadi banyak memang hal-hal yang menarik di luar konteks pendidikan khusus yang mungkin nanti kita coba diskusikan dengan Bapak Ibu semua. Dan luar biasa, sejak 2017 saya tidak di bidang PKLK, ini sudah berubah. Kalau saya mikirkan berubahnya luar biasa besar. Besar karena dulu kalau ke sini ya tidak seperti ini gitu ya. Gedung di belakang saya lihat sekarang sudah begitu rapi ya. Ini menandakan bahwa kita memang punya keinginan untuk maju. Ya. Kalau tidak punya keinginan untuk maju ya pasti kondisinya sudah saya lihat seperti ini. Dan kemarin saya sampaikan Pak Kepala tadi, saya berangkat dari Bandung mampir ke Subang dulu, saya lihat 2 SLB. Mana kira-kira yang mesti kita jadi prioritas melaksanakan program. Lalu lanjut saya ke Indramayu, kemudian ke Kuningan. Baru setelah itu saya ke Ciamis kemarin untuk melihat juga SLB negeri yang juga sudah luar biasa perubahannya. Lalu saya meninjau SLB Sindang Sari yang akan dinegrikan. Ini saya ingin sampaikan, jadi nanti kita akan coba diskusi dengan Bapak Ibu. Termasuk 2 SLB di Kuningan setelah mendapat penjelasan saya, bersiap yayasannya untuk dinegrikan. 3 berarti saya berharap Juli ini sudah mulai keluar SK-nya. Mereka jadi statusnya berubah jadi negeri. Ini akan kita sampaikan ke Pak Kadis. Kemudian lanjut saya ke Tasik, melihat SLB negeri yang kemarin dipakai rakor oleh pengawas. Kemudian juga melihat tanah yang akan dibangun SLB negeri juga di Kota Tasik. Ya. Kemudian masuk ke Jamanis juga luar biasa. Setelah di PLT kan perubahannya ya, amat luar biasa. Jadi saya sedikit berbahagia gitu ya ketika melihat beberapa sekolah sudah melakukan perubahan. Lalu saya komunikasi dengan Pak Ate, Pak, ya karena tadi malam saya baru nyampe malam, lanjut ke Bandung, ya udah kita coba di Garut dulu lah. Jadi mungkin minggu depan saya mulai ke daerah utara, Rawang dan sebagainya. Dalam rangka mencari input tentang
bagaimana kebutuhan tiap sekolah. Sebetulnya pada saat di Cimahi saya rapat dengan para kepala negeri, sudah saya minta mana tolong profil sekolah kebutuhannya apa dikumpulkan. Kalau nggak salah baru 2 sekolah yang ngumpulin. Ini juga kalau sudah diminta seperti itu masuk rada hese gitu. Tapi kalau saya datangi aja lah, udah Pak Mulisin ini, tolong dicatat. Jadi itu Bapak Ibu ya, sekilas perkenalan saya, mungkin tidak usah mengenalkan lagi nama lah karena kita sudah pernah bersama-sama. Karena saya juga dari guru, tadinya guru SLB, makanya Pak Kadis begitu memanggil saya siap untuk kembali ke bidang PKLK, saya katakan insya Allah Pak siap. Hanya apa saya sampaikan kemarin juga ke pengawas. Begitu sudah dilantik saya baru shock dulu Pak. Namun kita mah stres dulu gitu ya. Kalau dulu saya masuk di bidang SMK, saya stres dulu seminggu 2 minggu. Tiap malam saya nangis. Saya minta pendapat istri gimana ini, ambil jangan atau gimana, karena sudah dilantik ya harus dijalani. Kenapa? Karena saya bisa membayangkan bagaimana besarnya bidang SMK, anggarannya luar biasa banyak, kemudian yang dihadapi juga sekolahnya hampir 3.000, kemudian tuntutannya adalah bagaimana meningkatkan mutu layanan sehingga tidak lagi menjadi penyumbang pengangguran. Luar biasa. Saya berpikir mampu nggak saya orang pendidikan khusus menangani SMK. Tapi seiring dengan waktu saya melakukan percepatan, mengeluarkan pergub revitalisasi dan sebagainya. Alhamdulillah bisa diterima oleh teman-teman. Begitu dipindahin ke bidang PKLK, secara pribadi saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita di bidang ilmunya di situ. Kemudian pengalaman kita juga di bidang di guru dan di bidang PKLK juga bisa jadikan dasar untuk pengembangan. Tapi setelah berpikir lama-lama timbul pemikiran yang ada dalam diri saya. Kadang-kadang begitu beres dilantik, ya luar biasa WA dari berbagai kalangan masuk ke saya mengucapkan selamat kembali, mudah-mudahan PLB kembali maju. Saya lalu berpikir, ya ini harapannya atau ekspektasinya luar biasa besar dari teman-teman di lapangan. Tapi apakah saya mampu atau tidak itu pertanyaannya. Karena saya katakan kemarin juga masukan dari teman saya Pak Dr. Elon, sekarang jadi dokter beliau. Jadi saya kesalip tuh dokternya sama Pak Elon. Mudah-mudahan beliau cepat 2 tahun selesai. Saya belum selesai sampai hari ini. Jadi beliau mengatakan tidak mudah. Beliau memang orang juga PLB, dibesarkan di PLB, tapi beliau di umum. Bisa mengamati dari luar seperti apa. Saya katakan kalau pemain sepak bola, kita bermain bola, saya kebetulan di rumah punya, suka punya SSB, kadang-kadang saya banyak merahi anak-anak yang sedang bermain. Karena kalau di luar kan ketinggali Pak. Si Atu kurang, si Anu kurang, si Anu kurang. Tapi saya coba bermain bola dengan kuat, boro-boro bisa lompat. Nah, pengamat sepak bola juga begitu. Dia bisa mengamati seseorang, mengkritik seorang, sistem dan sebagainya. Karena ya dia di luar sistem. Tapi begitu dia menjadi pemain sepak bola, belum tentu bisa. Nah, itu saya katakan ke Pak Elon. Jadi Bapak Ibu, ya harapan besar dari teman-teman ini sedang kita coba renungkan. Karena terus terang saja Bapak Ibu, saya berpikir lebih sulit mengelola keluarga sendiri ketimbang memberikan informasi kepada keluarga orang lain. Kan? Isi saya guru BK. Kadang-kadang kalau diskusi, mungkin ketika dia menangani anak orang lain itu lebih cepat. Tapi kalau menangani anak sendiri, kadang-kadang yang muncul adalah lebih kepada emosinya. Ya, saya katakan kemarin, sehebat-hebatnya guru profesional diagung-agungkan oleh orang lain, belum tentu dia sehebat ketika mengajar anaknya sendiri. Silahkan dicek. Ya, kadang-kadang ibu-ibu kalau ada PR, anaknya apa yang keluar kata-katanya? Pasti emosi. Nukieu kewe itu bisa, wah pokoknya dicarekannya budak teh. Demi kalak-kalak dasar. Tapi ketika ibu ngajar anak orang lain, aduh sayang jangan begitu ya. Budak batu mah gitu.
Tapi ke budak sorangan mah kadang-kadang emosi terus-terusan. Terutama ibu-ibu tuh, tinggal mah pasti. Mau naik PRT yang nantinya jewerek, bentak, bentak. Padahal ke anak orang lain mah nggak begitu. Jadi betapa sulit sebetulnya mengelola keluarga sendiri. Ini yang jadi dasar saya. Saya berpikir mudah-mudahan lah saya bisa amanah Bapak Ibu ya untuk menangani itu. Bapak Ibu yang saya hormati itu ya yang ingin saya sampaikan pertama. Jadi jangan terlalu euforia harapannya. Oh enak Kabinda, PLB, Pak Deden, orang PLB. Sebab begini, kalau saya berbuat hebat di PLB nggak ada artinya. Pasti akan ngomong, PLB maju, udah pantas saya sih, dan ada orang PLB kan gitu. Tapi lamun saya goreng, gini dipimpin ku PLB, angernya goreng patut kan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini saya lakukan itu ada serba salah. Ya. Berbuat baik lebih lengkap, wajar ya dah mainan orang PLB. Tapi kalau tidak, pasti banyak sekali caci maki. Jadi sarua we. Mending kayak dipimpin nu baheula we anu misalnya teu ngartina naon dan sebagainya daripada ku ayeuna. Nah itu pasti akan terjadi itu. Dan itu sudah kita sadari. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua bisa mendukung apa yang akan kita lakukan. Saya kembali sampaikan ke Pak Kadis dan Pak Sekdes. Begitu beliau menyampaikan, Pak itu sarana di Banjar SLB-nya sudah pada belah-belah cenah. Mungkin mau runtuh, segera ditangani Pak. Siap Pak Sekdes. Saya diskusi Pak Sekdes. Kalau Pak Sekdes berbuat baik untuk PLB, itu pahalanya besar. Itu pada ini sama. Saya nggak ada pahalanya kalau saya berbuat baik untuk PLB. Kenapa? Karena kewajiban saya sebagai kepala bidang PKL. Itu saya memberi semangatnya begitu. Jadi kalau orang luar berbuat baik ke PLB mah itu jadi amal besar. Tapi saya berbuat baik untuk PLB kewajiban. Tidak jadi amal. Ya kan? Oleh karena itu yang harus jadi dasar Bapak Ibu sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang berbuat 100 bahkan 135% untuk SLB ini tidak akan jadi amal baik. Karena jadi kewajiban Bapak Ibu. Tapi kalau Ibu tidak melakukan kewajiban itu maka dosa. Itu yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi itulah karena kita berada dalam suatu komunitas atau tupoksi. Nah ini yang harus disadari oleh Bapak Ibu. Memang terus terang saja kalau saya sampaikan ya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mengajar anak berkebutuhan khusus apapun ikhlas semua jadi amal baik. Insya Allah itu amal baik. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai gurunya ya itu bukan lagi amal baik dan kewajiban. Itu yang harus dipegang oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mari kita sama-sama introspeksi. Kalau saya berpikir jabatan itu ada 3 hal. Yang pertama jabatan itu sebagai ujian. Jadi kalau nanti ada yang BCKS, siapa yang lulus BCKS? Ibu ya. Yang lulus pengawas satu lagi siapa yang belum? Oh beda sekolah. Kalau ibu nanti jadi kepala sekolah, semua kan ini pejabat juga, jabatan fungsional, guru. Maka ketika kita menjabat baik fungsional maupun pejabat struktural, yang pertama jabatan itu adalah ujian. Apakah dengan diuji saya sebagai kepala bidang PKAK bertambah nggak amal kebaikan saya? Seperti tadi, ya kalau saya berbuat baik untuk PLB ya kewajiban, ya kan? Bertambah nggak? Bertambah keimanan tidak? Ya, bertambah keikhlasan atau tidak? Kemarin Pak Elon mengatakan, saya nggak tahu cenah hati Pak Deden itu senang nggak ke bidang PKL. Beliau banyak yang bertanya begitu ke saya. Karena selalu orang berpikir kalau ke bidang PKLK itu buangan. Dari dulu begitu. Orang pejabat di KPKLK itu buangan. Bagi saya mah bukan soal buangan atau tidak. Karena itu ilmu saya di situ. Saya katakan saya tidak berpikir seperti itu. Memang kalau disebut tadi anggaran Bapak Ibu di SMK itu saya ngelola hampir 450 miliar. Sekarang di PLB tahun ini hanya 4 miliar. Kan jauh sekali dari 400 ke 4 miliar. Justru saya pikir Allah sudah memberikan yang terbaik bagi saya untuk berbuat yang terbaik ketika memang tidak berbasis pada anggaran. Itu yang paling sekali lagi nggak tahu
tahu lah sentik ke bidang PKL. Iyalah saya Pak, karena sesuai dengan harapan saya. Walaupun di bidang SMK jauh lebih besar harapan. Yang kedua itu tidak semua orang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni yang sama. Mau masuk kepala sekolah itu sekarang seleksinya luar biasa Pak Ade. Betul ya Bu? Ya. Kalau dulu mah masih tesnya tertulisnya manual, tidak ada pengujian dari teman, dari atasan, bawahan dan sebagainya. Ada uji logika dan sebagainya. Sekarang jadi kepala sekolah itu lebih sulit ketimbang jadi kepala seksi atau kepala bidang. Begitu. Jadi kepala sekolah dan termasuk pengawas sekarang. Ya. Dulu waktu saya jadi pengawas dengan Pak Ate, memang ada tes. Tapi tidak serumit yang sekarang. Setelah tes seleksi diklat juga. Belum tentu lulus juga. Gitu. Nah ini jadi jabatan itu harus diambil sebagai anugerah. Siapapun nanti yang menjadi kepala sekolah di sini, kemudian ibu ditempatkan di mana, ada yang jadi pengawas, jadikan sebagai anugerah. Karena tidak semua orang ya, dianugerahi itu. Dan yang ketiga, yang paling berat jabatannya sebagai amanah. Ini yang berat. Karena kalau tidak, dosa begitu kan. Jadi itu saya memandangnya seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, berulang kali saya sampaikan ke teman-teman. Pertama, harus disadari bahwa dalam sebuah komunitas itu ada waktu dan pemimpinnya. Jadi setiap zaman itu ada pemimpinnya. Dan setiap pemimpin ada zamannya. Sekarang zamannya Pak Ate sebagai PLT. Itu kan, tapi Pak Ate juga ada waktunya. Mungkin 6 bulan selesai. Berarti zamannya Pak Ate di sini 6 bulan. Ya kan? Kemudian ada batas waktu dan ada orangnya. Nah ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, jangan berpikir masa lalu, tapi jadikan masa lalu untuk cermin masa depan. Kasarnya ya, saya kemarin diskusi dengan kabid yang lama. Di Kuma Keke, Kang, prinsip saya itu begitu. Setiap waktu ada, setiap pemimpin ada zamannya, setiap zaman ada pemimpinnya. Zaman Pak Nanang itu zaman Covid kemarin, kan gitu ya. Zaman Pak Deden di SMK, zaman Covid. Karena itu rekayasa program tidak banyak, karena zamannya seperti itu. Jadi memang zamannya berbeda dengan zaman sekarang. Oleh karena itu, ya, jangan kembali, boleh membandingkan untuk dijadikan inspirasi, tapi harus berpikir masa depan. Contohnya Bapak Ibu, dulu seingat saya pada saat saya kasih ketenagaan 2016 itu masih kita mengangkat kepala sekolah definitif negeri ke swasta. Dulu kan itu zamannya dulu. Sekarang kan zamannya tidak ada lagi itu. Gitu. Kemudian mengangkat pegawai negeri juga ke swasta. Betul nggak? Oleh karena itu sekarang kan banyak kepala guru-guru kita yang di swasta. Mungkin hampir 60% dari jumlah PNS kita itu ada di swasta. Ya itu zamannya dulu. Ya kan? Udahlah itu bagian dari inspirasi kita. Ya, bukan untuk digugat-gugat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ke depan agar zaman yang kita lewati itu jadi cerminan untuk zaman ke depan. Begitu pula layanan di pendidikan khusus. Saya ingin begitu. Ya, dulu zamannya Bu Ai barangkali udah memang seperti itu kasusnya, masalahnya, persoalannya, penyelesaiannya. Sekarang zaman Pak Ate, namun ayo sama-sama. Mungkin nanti setelah Pak Ate beres ada lagi kepala sekolah yang mungkin definitif, ya ikuti. Nah itu yang saya maksudkan. Ya, jadi jangan membanding-bandingkan antara setiap pemimpin dari sisi keburukannya, tapi bandingkanlah dari sisi kebaikannya untuk dijadikan cermin. Bahkan menurut ayat Al-Quran dan hadis, tutuplah aib teman sendiri, bahkan keluarga sendiri. Gitu. Jangan membuka aib orang lain. Karena kalau kita berani membuka aib orang lain di dunia, insya Allah nanti di akhirat
aib kita akan dibuka orang lain. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Supaya Garut kondusif, SLB kita kondusif, ya, tidak ada prasangka-prasangka buruk. Nah ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, dalam rangka pengembangan SLB masa depan, ya, kita sudah menyusun apa yang disebut dengan indikator SLB juara. Nah, ini yang mungkin nanti Pak Pengawas akan mensosialisasikan ke teman-teman semua. Tapi bersyukur ya, kemarin saya bertemu di beberapa sekolah tidak ada seperti ini, hanya ya mah diskusi-diskusi biasa. Ya, kemarin saya diundang di SLB Aisyah Tasik, setengah 5, ya saya sampaikan tentang indikator SLB. Prioritas program kami di bidang PKLK ada 5 hal yang perlu diketahui. Pertama adalah penguatan regulasi. Penguatan regulasi dalam arti itu kewenangan kami dalam rangka memperlancar nanti bagaimana pendidikan khusus. Yang kedua, penguatan kelembagaan. Kita akan memulai seperti yang sekarang saya lihat, sarana dan lain sebagainya. Ya, SLB swasta kita akan coba benahi lagi gitu ya. Karena terus terang saja di kita itu kan berapa SLB itu 360 ya. 42-nya kan 42-nya hanya negeri, jadi hanya 10%-nya negeri, lebihnya swasta. Tapi dari sisi jumlah siswa, mohon maaf, sampai hari ini saya belum dapat jumlah siswa data real dari setiap sekolah seperti apa. Nanti orang masih aneh kebiasaan, siswa aktif dan tidak aktif. Ke depan tidak boleh lagi begitu. Pokoknya siswanya sekian aja begitu. Kemudian yang ketiga adalah penguatan proses pembelajaran. Baru yang keempat penguatan SDM dan kelima penguatan kolaborasi. Itu 5 hal yang ingin kami lakukan di dalam rangka mengembangkan pendidikan Jawa Barat. Dari 5 hal itu kita menyusun menjadi 8 indikator SLB juara. Atau mungkin 9 indikator juara. 8 ya barunya. 1, peningkatan APK pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ini penting saya sampaikan. Tadi saya nanya kenapa nanya jumlah siswa. Berapa? 100? Berapa? 120? Jumlah siswa berapa di sini? 115. Luar biasa banyak sebetulnya ya. Kemudian di swasta yang lain paling banyak 30, 20. Sekarang kan luar biasa SLB swasta itu 15 siswa dibayarnya 60 bosnya. Jadi lebih leluasa di SLB swasta sekarang. Ya jumlah siswanya gingan 20 tapi dibayar bosnya 60. 60 kali 3 juta. Kan sekarang 3 juta kalau nggak salah minimalnya. Jadi itu ya Bapak Ibu, pertama adalah peningkatan APK, angka partisipasi kasar untuk anak-anak. Jujur sampai hari ini saya sudah 1 bulan cari data kemana-mana, kita tidak punya database berkaitan dengan berapa anak yang sudah bersekolah, berapa anak usia sekolah yang belum bersekolah. Ini jadi pikiran kita. Nah kalau itu kerannya dibuka Bapak Ibu, tadi kata Pak Ate, PNS akan bisa lebih leluasa kita mengajukan untuk guru, P3K juga akan. Karena apa? Jumlah siswanya semakin banyak. Sekarang Bapak Ibu yang saya lihat, SLB kita kan baru 42, tidak salah ya. Makanya niat kita di Dinas Pendidikan adalah yang pertama untuk meningkatkan APK adalah akan banyak mendirikan SLB negeri. Begitu. Ya, banyak mendirikan SLB negeri di daerah-daerah yang memang sudah diperkirakan banyak. Ya. Tadi malam saya diskusi dengan Pak Aman di daerah Ciklet ya. Saya bilang udah hampir 200 katanya di sana. Ya, alhamdulillah kalau banyak, oke kita coba siapkan kalau memang itu. Yang pertama kita buka dulu apakah kontrak dulu di sana rumah, lalu kita biji izin operasional, lalu kita bangun. Kalau menunggu guhola nggak bangun, berarti baru bukanya 2 tahun lagi. Ini yang harus segera dilakukan gitu ya oleh kita. Yang pertama adalah memperbanyak negeri. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah di Ciamis ya ada yang menghibahkan tanah sebesar 10.000. Luar biasa itu. Satu keluarga cuma memang yang menghibahkannya sudah meninggal dulu
tahun 95 ngasih hibah, belum diapa-apain sampai sekarang. Makanya kemarin kita telusuri ternyata masih tetap beliau mengatakan ini hibah untuk pendidikan. Saya punya inisiatif, ya sudah meningkat SLB. Pokoknya badai SMA, SMK atau SLB yang penting untuk pendidikan. Saya ambil Pak kemarin di daerah Cahur Beti. Itu 10.000 tanah. Tapi diberi waktu saya sampai 2024. Kalau 2024 tidak dibangun, diarik lagi. Ini dijual aja nanti. Sebab si ibunya kemarin suaminya udah meninggal. Jadi saya ingin katanya almarhum suami saya di sana tenang, sudah menghibahkan. Intinya ada pahala. Saya bilang ibu, walaupun belum kami gunakan, tapi sudah berniat ibu menghibahkan, itu sudah masuk pahala. Nah ini saya lihat agak sulit cari masyarakat yang mau ngasih tanah 10.000 gitu ya. Dan di pinggir jalan di daerah Cahur Beti jalan raya. Sudah ada jalan juga masuk. Ya, insya Allah ini akan kita bangun. Ya, kemudian di Tasik kota juga kita akan bangun. Di daerah Majalaya akan kita bangun. Intinya kita akan memperbanyak SLB negeri. Apakah SLB swasta boleh membangun? Boleh. Tapi ada tapinya, syaratnya sekarang agak lumayan ketat. Pertama, kita akan masuk ke kondisi yayasannya. Kalau dulu kan tidak pernah masuk ke kondisi yayasan. Pokoknya yayasan asal aya boga notaris saja. Nyeun sekolah. Sekarang enggak. Kita akan lihat kondisi keuangan yayasan seperti apa. Siapa pengurusnya. Motifnya apa. Akan ditanya begitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, zamannya sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu, ya misalnya Ibu lolos PCKS, lolos diklat, diminta aja sama SLB swasta, diangkat ya swasta. Bisa diangkat oleh kita. Tempat teknis sekarang nggak bisa. Memang aturannya begitu. Ya. Ini kan harus betul-betul yang SLB yang dibangun oleh swasta itu betul-betul yang memang siap menyiapkan gurunya, menyiapkan kepala sekolahnya, membayar gajinya. Kan gitu ya. So, selama ini kan banyak disuplai oleh PNS yang ada di kita. Saya lihat kemarin di Aisyah itu dari berapa ya? 20 itu hampir 9 orang PNS. Di Sukabumi di daerah saya, SLB Budi Nurani ada sekitar 16 PNS. Karena memang di sana dulu nggak ada negeri. Kalau itu udah pensiun semua, berarti gurunya tinggal guru yayasan. Siapa yang membayarnya? Yang membayarnya ya yayasannya. Kecuali kalau mereka sudah sertifikasi. Nah itu kan makanya kalau mendirikan yayasan baru kan berarti jauh dulu untuk sertifikasi, masih prosesnya lama. Nah ini akan sangat ketat. Oleh karena itu di dalam rangka meningkatkan APK kita akan banyak mendirikan SLB negeri. Tujuannya apa? Satu, selain memberikan layanan atau aksesibilitas bagi anak bersekolah, dua, kita ingin mengembangkan bahwa pendidikan khusus di Jawa Barat itu jumlah ABK-nya yang harus dilayani banyak. Yang ketiga, memberi kesempatan nanti untuk rotasi kepala sekolah itu jadi lebih banyak. Nah, sekarang kan baru 42. Nanti mungkin kalau sudah 60 kan nambah lagi tuh. Sekitar 20 lagi misalnya begitu. Termasuk Bapak Ibu, kenapa sekarang pengangkatan PNS kita yang guru, tahun ini kalau tidak salah hanya 2 kalau nggak salah. Tahun yang lalu hanya 1. P3K ada nggak yang diangkat sekarang? SKA-nya. Hanya 1 kan? Segarut, coba bayangin. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat dari komposisi jumlah PNS kita hampir 1.600 orang. SLB kita ada 40. Negeri pikirannya orang BKN itu adalah jumlah 1.600 PNS ini ada di negeri semua. Maka kalau 1.600 dibagi 40 berarti dibagi 40 rata-rata 40 di SLB negeri itu guru PNS-nya. Padahal tadi kata Pak Ate di sini banyak yang non PNS. PNS-nya ada berapa orang di sini? 21. Berarti setengahnya itu di mana? Di luar. Jadi 60%-nya PNS kita itu ada di swasta. Tapi sekali lagi itu kan zamannya dulu ya. Tidak lagi kita harus gugat. Memang kondisinya begitu. Kalau mereka mau pindah ke negeri boleh, tidak dihalang-halangi. Tapi kalau mereka mau pindah ke SLB swasta lain nggak bisa. Gitu, karena memang DPK-nya di situ, SK-nya. Nah, yang saya lihat
Makanya kan kalau guru-guru SLB swasta, penilaian TRK kan di sini. Betul nggak Pak? Berarti kan secara administratif orang-orang di Jakarta BKD itu tahunya itu di sini Pak. Makanya pengangkatan untuk DPK, sama pengangkatan untuk PNS, Jawa Barat itu sedikit kerannya, hanya 1, 2. Untuk P3K tidak ada karena dianggapnya sudah memadai guru PNS di negeri. Padahal kenyataan ini tidak disadari oleh teman-teman semua. Saya buka saja ini supaya mengapa saya mendirikan banyak akan membuka SLB negeri. Ya, salah satunya adalah memberi kesempatan. Kalau nanti banyak SLB negeri berarti pengangkatan akan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, menegrikan SLB swasta. Itu program kami yang kedua. Alhamdulillah sudah dimotori oleh Pak Cineam. SLB PGRI Cineam dinegrikan. Otomatis yang tadinya gurunya swasta, statusnya jadi guru negeri, maka dihonornya oleh pemerintah. Tidak lagi jadi beban. Nah setelah kita jelaskan, Sindang Sari, Pak Haji Nondi sebagai yayasannya sudah juga menyetujui untuk dinegrikan. Jumlah tanahnya sekitar 2.000. Alhamdulillah saya sudah tinjau kemarin, ya udah kita negrikan. Dan PNS-nya cuma 1 kepala sekolahnya di sana. Yang lainnya non PNS. Pak Abdi Tegus Buyang cenah gaji. Bayangin cuma 1 PNS udah gaji sekitar 30-40 non PNS. Kalau sudah dinegrikan berarti yang 30 tanggung jawab siapa? Negara. Tidak lagi tanggung jawab. Ya kecuali yayasannya kaya saya bilang. Saya tawarkan kemarin ke Aisyah Tasik nggak akan mau karena memang sudah memadai. Itu jadi termasuk akhirnya Pak Elon dan Pak Bu Ati juga mau berdiskusi menyerahkan yayasannya untuk dinegrikan. Dan banyak sekarang di Sumedang ada 1 dan beberapa sekolah yang akan mencoba dinegrikan. Dengan keuntungan tadi, 1 fasilitas akan cepat dikembangkan oleh kita, PNS-nya akan mungkin bertambah, kemudian P3K juga akan bertambah. Ini peluang. Saya ingin mengajak dukungan dari teman-teman, jangan sampai ada berpikiran, cuma ada di negeri di mana-mana. Ya kan? Supaya tadi memberi kesempatan. Tetapi Bapak Ibu tidak mudah mendirikan negeri itu. 1 harus beli tanah. Tanahnya kan minimal kalau bangun negeri 6.000. 6 kali 500 sudah 3 miliar untuk membeli tanah aja. Belum setelah beli tanah, setahun kemudian baru dibangun. Baru diisinya tahun ketiga. Itu tidak akan lagi percepatan. Maka saya katakan poin yang ketiga dalam rangka meningkatkan APK adalah kita akan mengembangkan layanan khusus atau instalasi layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus di daerah-daerah. Kalau orang sering menyebut kelas jauh, saya tidak mengatakan kelas jauh. Karena kalau kelas jauh tidak boleh. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti SLB ini kalau dengan jumlah ruangan yang sudah padat, tidak usah menerima lagi orang jauh dari sini. Misalnya Cikajang di sana. Kan kita tidak bisa membayangkan orang Cikajang sekolah ke sini berapa kilo. Berapa kilo? 30. Berapa ongkosnya mereka? Mending lamun ke orang di ongkosan, mending lamun asrama. Nah, prinsip pendidikan khusus adalah bagaimana kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selama ini SLB itu Menara Gading, ada di kota gitu. Jadi orang datang ke SLB. Jadi mengandalkan kepada keikhlasan dan kemampuan orang tua. Nah, sekarang kita balik. Negara harus hadir di dalam meningkatkan APK anak berkebutuhan khusus. Maka saya sudah sampaikan, kalau misalnya di Cikajang ada 20 anak di sana, nggak usah ditarik ke sini belajarnya. Buat saja di sana semacam tempat belajar, cukup 1 ruang kelas baru, 1 ruang kelas. Kalau ada tanahnya kita beli, kalau tidak ada misalnya menggunakan tanah desa atau tanah kontrak dan sebagainya, silahkan sekolah melakukan itu. Kontrak rumah di sana. Berarti data sisanya bertambah enggak? Bertambah karena masuk di data induknya sekolah ini. Jadi bisa saja sekarang kan 115 kayak SDR ruangan kelas. Tapi nanti dengan banyak ibu melayani instalasi di mana-mana, jumlah siswanya akan 300 misalnya. Nah kalau 300 berarti berapa jumlah guru yang dibutuhkan untuk anak kita?
kekurangan untuk 200 anak. Disitulah akan muncul peluang P3K. Tapi nanti bukan anak yang datang ke sini, tapi guru yang datang ke instalasi itu. Begitu. Itu konsep saya dan sudah didiskusikan dan Pak Kadis sudah setuju. Jika saya mematangkan bulan Juli nanti kita akan launching untuk membuka instalasi layanan khusus di daerah-daerah. Jadi sekarang jangan berharap Bapak Ibu, terutama yang belum PNS, yang belum P3K, jangan berharap akan terjadi perubahan besar kalau tidak kita rubah sendiri. Maka ayo kita rubah dengan cara apa tadi? Mengubah pemikiran yang tadinya anak datang, kita yang datang. Kalau kita yang datang, ya saya kemarin diskusi dengan Bu Endang Pak di Kepala SLB Cipatujah, Pak, saya itu punya mobil kendaraan sekolah 2. Ngejemputan budak anu deket ke Pangandaran, kamana. Ternyata biayanya jauh lebih besar ketimbang kalau guru yang datang gitu. Kalau guru yang datang mah meureun di ongkosan nya digaji meureun tina honorer, diongkosan oleh kita. Tapi kalau misalnya pakai mobil, can mobilna, can bensinna, can supir, can rusak mobilnya. Kok ieu make motor cenah mobil, motor mah urusan sorangan nanti kalau misalnya pakai motor gitu. Nah itu Bapak Ibu, konsep ini yang harus kita coba gerak. Dengan demikian kalau kita bergerak secara masif, maka jumlah anak di sini akan menjadi banyak. Bahkan nanti kebutuhannya akan banyak juga yang dibutuhkan. Nah jadi saya ingin mengajak teman-teman yang masih grace ini, kalau saya kan sudah setengah grace ya. Udah di atas 50, udah baru 50 tahun, 51 tahun saya kemarin. Jadi kita yang baru-baru ini, ya, yang semangatnya luar biasa, ayo kita kembangkan. Kalau ditugaskan oleh Pak Ate nanti menjadi guru penanggung jawab layanan khusus di Cikajang harus siap. Kalau yang belum kawin, ya mending di itu neangan istrina di itu kan bisa begitu. Gitu. Ya namahan Pak Ate, namahan mah. Kalau saya ikut Pak Ate aja gimana? Kalau Pak Ate namahan gitu. Adiwani mah gitu lah. Nah itu Bapak Ibu ya. Ini baru saya bicara APK saja. Jadi kita akan mengeluarkan gerakan dan memang mohon maaf ya kalau misalnya di Cikajang ya ada 20 anak dirikeun SLB swasta. Berarti kudu aya tanah kan gitu ya. Statusnya harus Kemenhumkam. Betul kan? Kemudian harus ada gurunya, kepala sekolahnya, anggarannya. Tapi kalau cukup instalasi layanan, dan kalau misalnya di sana itu anak-anaknya anak-anak perkebunan, yang memang anak perkebunan itu kan ketika metik teh, ya jarang asup sekolah. Itu konsep pendidikan harus kita gunakan. Tidak mesti mereka belajar tiap hari. Karena metik teh itu bagian dari life skill. Gitu. Jadi lamun budak dirinya tunarungu misalnya banyak di Cikajang, situ metik teh ya sudah kalau dia pakai metik teh tapi bari belajar. Ini konsep belajar sesungguhnya yang harus kita gerak. Nah, yang keempat baru kita layanan pendidikan inklusif. Bukan berarti menafikan atau menghilangkan konsep inklusif. Saya S2-nya sedang pendidikan inklusif dulu. Belajar S2-nya saya murni pendidikan inklusif. Tapi tugas pemerintah, saya ingat Pak almarhum Pak Jenderal Alimi waktu diskusi, dan tugas Dedenma sebagai birokrasi beda dengan akademisi. Kalau birokrasi itu tugasnya memfasilitasi. Jadi ada SLB, siapkan SLB. Ada anak yang mau ke sekolah reguler, siapkan fasilitasnya. Ada anak yang tadi sistem layanan khusus, ya, siapkan begitu. Jadi dalam konsep pendidikan khusus yang saya tahu dulu, ya, yang namanya pendidikan khusus itu tidak identik dengan sekolah. Silakan baca lagi lah. Kalau kita dari sarjana PAB pasti tahu bahwa pendidikan khusus tidak identik dengan SLB. Pendidikan itu bisa di mana saja, ya kan? Oleh karena itu yang kita ambil. Mungkin kalau misalnya silakan nanti yang teman-teman muda survei. Garut ini kan ada berapa kecamatan? 34 ya kalau nggak salah.
Yang negerinya baru berapa? 2, bayangin Pak. Ke Garut Selatan, ke mana. Sok cari. Ada misalnya di sana donatur yang mau menyiapkan rumah nih. Rumah, ambil oleh kepala sekolah sini. Rumah jadi instalasi sementara. Sebelum kita bangunkan rumah di situ. Karena 20 orang layani. Masuk karena ada podi kurang. Gitu. Itulah yang saya berhasil dulu meningkatkan APK pendidikan menengah dalam bentuk SMA terbuka. Gitu. Dari 67 APK pendidikan menengah sekarang sudah di angka hampir di 88. Jauh sekali loncat. Karena tadi memfasilitasi. Memang ya tidak semudah apa yang saya sampaikan. Karena mungkin tuntutannya akan ada orang yang mengatakan atau itu masa sekolahan, cek saha sekolahan. Dari DG sekolahan namun jadi kalau dengan baik. Kan begitu ya. Maka yang di daerah itu adalah justru kalau misalnya di daerah tersebut anaknya bertani, ya pertanian mereka itu nanti. Kalau di daerah sana banyak tentang belajar menganyam, ya keterampilannya menganyam sesuai dengan muatan lokal di daerah. Saya pikir ini yang mesti kita kembangkan. Kesalahan dan kekeliruan kita selama ini menarik mereka sesuai dengan sistem kita. Mestinya kita yang datang mengikuti kebutuhan mereka. Itu yang kita sebut dengan pendidikan inklusif. Nah itu Bapak Ibu yang pertama dari indikator SLB juara. Ya. Kemudian yang kedua apa? Meningkatkan ketercapaian 8 standar. Kayaknya saya sedang keliling nih, standar sarana gimana. Ini harus jadi rujukan oleh sekolah. Pertama tadi meningkatkan APK, kedua meningkatkan 8 standar. Ternyata Pak Ate saya kemarin juga nanya, tiap sekolah belum punya rapot mutu. SLB itu nggak ada rapot mutu. Mau bagaimana kita mulai melaksanakan program Pak? Kalau kita tidak punya nilai mutu. Makanya saya minta ke pengawas di bawah komando Pak Ibu Dr. Nani, tolong bikin instrumennya lah. Kita coba yang namanya evaluasi sorangan. Selama ini LPMP kerjanya apa tuh kalau begitu? Karena sekali tanya nggak ada itu penjaminan mutu untuk SLB. SLB IET standar sarananya berapa? Kan saya mau meningkatkan harus ada datanya. Standar gurunya berapa? Standar manajemennya berapa? Standar prosesnya berapa? Standar lulusannya berapa nilainya? Nah ini kita akan coba diskusikan. Ini harus jadi rujukan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas akreditasi sekolah. Jadi kalau di sini sudah akreditasi, sudah berarti saya tinggal ke sekolah lain. Yang ke berapa? Kedua. Keempat, inovasi pembelajaran. Nah, jadi nanti Pak Kepala, saya minta minimal setiap sekolah punya 1 inovasi pembelajaran. Saya tahu nih Ji, Diraku itu bisa. Kalau di sini ada berapa tadi? 20 guru, 21 guru PNS, atau minimal 21 inovasi setahun. Ya minimal itu. Itu bisa 21 atau saurang atau juga dia bisa inovasi. Makanya kita serahkan kepada sekolah. Targetkan kira-kira berapa inovasi yang akan disuguhkan kepada saya dari setiap sekolah. Inovasi layanan pembelajaran. Ya. Nanti bagaimana caranya sekolah bisa mengadakan kegiatan, bisa mengadakan lomba, termasuk kami juga akan mengadakan lomba inovasi nanti ya, di tahun 2022. Nah, dari sekarang boleh non PNS silahkan, yang penting melakukan inovasi pembelajaran. Nah, dengan metode apa, dengan yang penting ada inovasinya. Kemudian Bapak Ibu yang keberapa? Kelima adalah bagaimana pendidikan vokasi. Gitu. Saya ingin membawa nama vokasi, tidak lagi keterampilan. Kalau keterampilan hanya untuk penguasaan dirinya. Tapi kalau vokasi lebih kepada bagaimana implementasi untuk kehidupannya. Gitu. Maka sekarang harus mengubah di SMALB atau di SLB dengan menggunakan istilah vokasi. Oh berarti Pak Dema nyontek di SMK. Kan pengalaman mah boleh saja saya bawa. Ya kan? Jadi kalau menggunakan keterampilan, maka tadi lomba keterampilan. Lomba nanti. Ya kan? Tapi bagaimana kalau lomba vokasi tidak lagi nganyam kalau vokasi. Bagaimana mendesain,
kemudian bagaimana dia menciptakan wirausaha, bagaimana dia misalnya dan sebagainya. Itu adalah pendidikan vokasi. Nah, apa yang diinginkan di dalam pendidikan vokasi adalah lebih kepada sertifikasi kompetensi siswa berkebutuhan khusus. Selama ini belum pernah ada. Garut itu punya akademi cukur kalau nggak salah. Tahu nggak? Di mana? Di Banjarmasin. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya juga tahunya dari pengusaha Pak di Bandung diskusi. Pak Kabit, saya mau buka kafe dan barbershop. Wah, hebat saya bilang gaya. Iya, barbershopnya tersertifikasi. Saya kaget juga. Gimana caranya Pak Haji? Saya tinggal minta aja kepada mereka yang punya sertifikasi kompetensi nyukur di Akademi Cukur Banjarmasin. Terus saya Pak. Jadi orang Garut tuh kuduna teh bangga ada Akademi Cukur di. Jadi di sini juga bisa sama. Budak we ditinggali sanu bisa ahli nyukur, berarti kan kudu disiapkan ruangan tukang cukur. Sakolahkeun ka Banjarmasin. Dalam mau diajar ku bapak mah belum tentu bisa dari tukang cukur bapak. Bener nggak? Iya. Di sini disiapkan, disekolahkan. Pada ujungnya mereka bisa selama 3 bulan, 4 bulan kerjasama dengan orang tua untuk biaya kan dapat sertifikat. Lulus SLB punya sertifikat kompetensi. Termasuk Bapak Ibu kalau di sini membuka salon misalnya, ya kan? Berarti harus bagaimana kerjasama oleh kalian Bapak Ibu, kerjasama dengan LPK Salon yang bisa menghasilkan sertifikat kompetensi. Bagaimana anak didik kita punya sertifikat kompetensi dalam salon. Oleh karena itu, tadi selain pendidikan vokasi, ada sertifikat kompetensi. Sok enak ditargetkan ke teman-teman tim tadi, saha ya ditinggali budak ya, anu bisa ikut sertifikat kompetensi. Di bidang naon? Tata boga, tata busana, tata rias, tata ranjang, dan sebagainya boleh. Gitu. Kalau tata rias, kalau ibu sebagai ahli boleh. Menurut teori yang baru, modern itu, guru yang bagus itu bukan berarti dia hanya ajarin sendiri. Dia harus kolaborasi dengan orang lain. Menghadirkan orang yang memang ahli tata rias. Perlu anggaran? Ya biar bisa bicara dengan orang tua, dari bos, dari BPOD, dan sebagainya. Itu bagian yang harus kita lakukan di sekolah. Dari sekian yang Bapak lihat, cuma satu nih yang bisa sertifikat. Masukkan di rencana jangka tahunan. 1 orang kompetensi cukur, 1 orang membuat kompetensi tata boga, untuk buat kue, kerjasama Pak dengan lembaga yang memang mengeluarkan sertifikat keahlian membuat kue. Itu yang keberapa tuh? Kelima, ya. Kelima betul. Nah, yang keenamnya kita akan melakukan penelusuran kelulusan. Kelulusan SLB. Ya, berdasarkan pendidikan dan akademik, yang kedua berdasarkan dunia usaha dan industri. Kita nanti akan minta kepada sekolah untuk merancang program agar anak-anak kita disiapkan lulusannya mau kemana. Mau ke perguruan tinggi atau bekerja. Nah, jangan hanya berkaitan hanya mendata saja. Kalau mendata saja kan mudah. Oh si anu mah gawe di salon anu, tapi itu disiapkan ke orang. Berarti bukan hasil pekerjaan kita kalau begitu. Nah, dengan adanya penelusuran lulusan baik ke perguruan tinggi maupun dunia usaha akan berimplikasi pada pengembangan kurikulum di sekolah. Sok ti ayeuna mah begitu masuk di kelas 7 di asesmen oleh Bapak Ibu. Tingali, oh si ieu mah budak teh jikana bisa kuliah ya. Kalau sudah bisa kuliah, apa yang dilakukan di sekolah? Siapkan budak eta teh walaupun seorang kuliah. Lebih terus. Oh iya mah jigana budak teh rajin ya bisa jadi tukang bikin makanan. Kelemahan kita adalah kita belum berani menyatakan si A itu memiliki kompetensi. Padahal itu harusnya kewenangan guru pendidikan. Kita harus melihat situ. Jadi nanti begitu SMP tinggali bakat teh budak TK mana ya, kompetensi mana, kemampuan kemana. 6 tahun kemudian mereka harus jadi apa? Itu disebut dengan penelusuran lulusan. Gitu. Gampang kepala bidang mau ngomong gitu, kenyataan susah. Ya kalau nggak dicoba, ya kan?
Saya ingin mencoba melakukan apa tadi harus ada inovasi pembelajaran. Mulai hari ini saya ingin berpikir pada teman-teman semua. Ya, jangan terlalu textbook kurikulum. Jangan terlalu textbook kepada buku sumber. Belum tentu buku sumber yang dibuat orang lain cocok untuk anak kita. Kurikulum yang dibuat oleh pusat pun belum tentu cocok untuk anak kita. Bisa kurang, bisa lebih. Makanya kita harus menyiapkan yang disebut dengan kurikulum individual. Tiba lagi gitu, saya pendidikan khusus. Tapi kenyataan, nah dari cegah umum orang teh ngajar teh. Saya pernah jadi pengawas Bapak Ibu. Saya pernah supervisi ke kelas ngahulang ningali guru ngajarkan logaritma keur budak SMA LBC. Kata si guru teh kesel mudah ditinggalikeun ku pengawas. Kamu teh kenapa nggak bisa anak? Ya sudah anak-anaknya budak C, bukan berarti tidak punya kemampuan tapi nggak cocok apa yang dikatakan. Saya tanyakan terakhir Ibu, kenapa Ibu ngajarin logaritma? Akar pangkat tilu lain logaritma. Kamu budak ieu. Nah memang Pak kurikulumna ieu cenah tah tingali tah. KD-na ieu, KI-na ieu. Nah itu teh salah gitu teh Bu, pikiran gitu saya bilang. Sebab kita berarti pikirannya karena buku bukan karena anak. Gitu. Nah lebih ka irah ge moal bisa budak nu kitu disuruh pangkat tilu. Paling ge gitu betul. Kan di SLB mah ulangan ya kan belum tentu dikerjakan ku murid, da guru nu aktif mah. Ya kan kalau di kita kan begitu. Kisi-kisi dibuat oh kosnya dibuat kisi-kisi. Soal dibuat, soal dibuat orang dibacakan ke orang. Dituliskan ke orang. 2 tambah 2 sabaraha? Gitu ya budak. 2 tambah 2 berapa? Mos kesel guru nanti. 2 tambah 2 berapa? Cek guru nak kene. Can kene 4 kene we. Cenah. 2 tambah 2 berapa? 4. Cek guru nak kene. Di Malaysia nu gitu Bu. Di orang mah gitu. Ya ini harus jadi koreksi kita semua. Jadi kita jangan terlalu basis pada kurikulum tadi. Lebih baik berbasis pada anak didik kita, asesmen pada anak. Nah, Bapak Ibu yang itu keberapa ketujuhnya bagaimana Bapak Ibu kita harus melakukan pendekatan dan kolaborasi dengan instansi lain. Bekerja sama dengan industri, warung-warung, itu bisa jadikan ya pembelajaran, rumah sakit. Lamun dia budak diajar housekeeping, coba bawa ke rumah sakit, senang menata ranjang, lain tata ranjang, menata ranjang. Bagaimana dia cleaning service. Sudah, alhamdulillah, tinggal MOU-nya buatkan. Ada MOU-nya? Nah, adanya ada. Ya, buat MOU-nya. Itu sebagai cerminan dan penelitian atau penilaian dari sebuah sekolah. Semakin banyak MOU dengan industri, berarti kolaborasinya semakin ulah MOU di bawah meja hukum udah dilaksanakan. Kalau sudah dengan pape hotel ya bagus. Berarti kan bisa dengan yang lain, dengan salon, dengan apa. Terakhir Bapak Ibu, baru ke arah kompetensi dan promosi peserta didik dalam rangka lomba. Ini lomba kan terakhir kita sebut juga. Jadi orang ngayakeun kegiatan teh lain ukur lomba budak FLS 2N, salah. Nyiapkeun budak ke lomba FLS 2N. Tapi bagaimana anak kita memiliki kompetensi. Nah Bapak Ibu, ya saya sudah cukup lama nih hampir 1 jam. Menyampaikan materi itu, ya, ini yang barangkali setelah dari kepala sekolah dan pengawas, Bapak Ibu yang guru nih, setelah dari Aisyah kemarin yang swasta yang sudah kita berikan. Udah nanti pengawas akan lebih dalam lah membahas itu. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya apa, settingnya. Tapi saya berharap 8 tadi ya, 8 indikator SLB juara harus dijadikan landasan pengembangan SLB selama sampai 2024. Mari kita bekerja bersama-sama ya agar anak-anak kita betul-betul memperlihatkan kompetensi. Sekali lagi saya ingin ingatkan, saya tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, hilangkan ego perbedaan di antara Bapak Ibu, di antara kita, jadikan
momentum ini untuk perbaikan. Dulu saya ingat saya ikut memperjuangkan guru SLB ke provinsi pada saat saya guru di Pajajaran tahun 2000. Setelah tahun 2017, kita dulu kan anak pertama, ya kan? Tapi 2017 ibu kita dan ayah kita, ibu kita lah melahirkan 2 anak kembar, SMA dan SMK. Otomatis mungkin secara perhatian yang tadi ke anak dengan hiji, eta, ayeuna teh boga adi 2. Adi 2 nanti digarulis jeung karasep. Perlu perhatian lebih banyak. Maka secara otomatis kalau ibu kita lebih cenderung memperhatikan adik kita, ya kita harus ikhlas. Tetapi sebagai kakaknya, kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Agar perhatian orang tua tidak mesti ke adiknya terus, tapi juga ke kakaknya lagi. Kan begitu ya. Saya punya anak yang kebetulan sekarang semester 4, waktu sekedekan, kadang-kadang dengan adiknya teh parasnya. Kamu teh ya bedanya ke 7 tahun. Tuh, lah si papa mah sok kitu wae cenah. Nyai lebih sayang pada adik daripada kakak. Kan gitu. Kan begitu ya kalau anak dan adik dan kakak pasti begitu. Kalau saya memperhatikan adiknya, pasti kakaknya protes. Nah, sementara ini kita hanya mampu protes saja. Nah, SMA, SMK wae, SMA, SMB ditinggalkeun. Bongan orangnya tidak memperlihatkan daya tawar yang harus diperhatikan oleh orang tua kita. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi mohon dukungannya dan Bapak Ibu, saya setelah ini mau menuju SLB kota ya. Setelah itu saya diminta jam 10 harus ada di Bandung, harusnya ada pertemuan dengan DPRD, tapi kayaknya nggak mungkin. Mudah-mudahan tapi jam 1 nanti kita rapat dengan Kemenhumkam kaitan dengan layanan anak-anak di lapas. Jadi saya akan mengejar yang jam 12 saja. Terima kasih ya, sekali lagi salam sehat semuanya, tetap jaga kesehatan. Untuk tatap muka tadi saya belum jawab. Dilihat dari edaran silahkan dibaca. Pertama, yang tidak boleh itu adalah mendatangkan kerumunan. Gitu. Jadi lamun ujian salapan kurang, silahkan disiapkan kalau mau di sini jam 7 sampai jam 9 1 orang. Oke, salapan kelasnya dipakai sadayana. Ya, kalau sama-sama itu bisa kelas di dia, sekelas di itu. Boleh seperti itu, silahkan baca aturannya. Ya. Atau gurunya ke rumahnya, boleh, silahkan. Ya kan? Yang tidak boleh itu kalau dalam satu kelasnya ada 4 orang, di satu kelas itu tidak boleh. Kerumunan berarti namanya. Iya kerumunan tuh, ya dianggap kerumunan lah. Ya. Orang mah ngeskolot berenang gitu. Memang susah sih Bu, jadi sebuah simalakama itu gituan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dalam kaitan tadi harus tetap izin orang tua. Jadi ketika mau ujian harus ada pernyataan, orang tua mengizinkan anaknya ujian di sekolah. Tapi tadi syaratnya, kamu tadi salapan kelas tadi dia. Nah, silakan masing-masing satu kelas, itu resiko, nyata ada resiko. Begitu, berarti gurunya guru salapan. Kalaupun mau dibagi 2 boleh. Jam 7 sampai jam 9 sama. Berarti 4 orang, mungkin 4 orang lagi siang. Jadi gurunya yang dibutuhkan hanya 4. Nah, itu silakanlah dimodifikasi. Tapi tetap tadi harus ada izin orang tua. Ya. Kemudian menggunakan masker, mereka juga harus masker dan sebagainya. Tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya. Saya menyampaikan ini bukan dari saya tapi dari juknis yang sudah dikeluarkan. Itu bunyinya begitu. Yang tidak boleh itu adalah kerumunan. Ya, tapi kalau misalnya mau disalahkan di kelas masing-masing 1 orang ya silakan. Ya. Terus yang terakhir dicek juga datanya apakah dia dari keluarga yang COVID atau bukan. Kalau iya jangan dibawa ke sekolah nanti jadi bahaya. Tanya dulu siap enggak, sudah divaksin belum orang tuanya misalnya. Kalaupun belum, kemudian ditanya kondisi sekarang terbaru apa. Saya tidak berharap nanti karena ada ujian itu di sini jadi klaster COVID, nah bahaya. Ya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu tidak ingin ngambil resiko tadi ya silahkan online saja. Ya kan, memang sekarang itu kan ya
Ya begitu, silakan yang luring ya online. Kalau yang memang untuk keterampilan datang ya boleh, tapi tadi tidak boleh berkerumun. Dijadwal saja dengan baik. Kemudian mungkin sarannya tidak usah pakai seragam. Oke. Karena memang harus ada izin mestinya Bapak Ibu dari Satgas Covid di Kabupaten Garut. Kalau enggak Bapak Ibu tinggal ke puskesmas saja pemberitahuan. Ada ujian, satu orang, di SLB mah itu dengan 5-an misalnya, beda dengan SMK 1000 orang datang KB. Kalau di SLB mah hanya 5-an, karena orang-orang tidak tahu kalau di SLB itu hanya 10 orang yang mau ujian. Di Sakompet tahun itu. Jadi saya pikir itu dipermudah saja lah. Ya. Tidak usah dipersulit. Kalaupun mau datang ke rumah, juga cek dulu. Ya. Di lingkungan itu berbahaya tidak. Ya. Saya kemarin istri saya juga banyak ke rumah-rumah itu. Home visit. Ya, pulang agak pro. Kenapa harus datang ke rumah-rumah? Ya, kalau di rumah kan kita nggak tahu juga mereka itu di lingkungan itu prokesnya atau bagaimana. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan pantun lah. Jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa membeli mochi. Kita akan visi dan misi untuk SLB yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Alhamdulillah dan Bapak kita banyak mendapat pencerahan dari Pak Kabid. Barangkali sebagai jawaban, kalau disebut jawaban boleh juga Pak Kabid. Di kami untuk inovasi pembelajaran baru sampai ke tahap pembuatan video pembelajaran ya barangkali. Laporan dari teman-teman itu sudah merupakan inovasi bagi kami. Kemudian saya aclok-aclokkan saja. Untuk menegerikan barangkali di Garut mungkin juga ya, kalau yayasan mengizinkan. Karena ada beberapa sekolah yang luas lahannya cukup luas. Tapi kalau dilihat persentase 95% itu memungkinkan. Karena luas lahannya hanya sedikit. Kemudian sebagai informasi saja, di Garut ada 7 KS definitif. 8 KS definitif, 1 sedang menunggu pelantikan pengawas tadi, jadi tinggal 7 sebagai informasi mengait dengan yang kemarin kita bicarakan. Kemudian adakah batasan jarak ketika kita berinisiatif membuat instalasi pembelajaran di luar SLB? Jangan-jangan nanti Pak Imam ngadamel di Pengker gitu, Acan Abdi Marek di Dewa di Mertua gitu kan. Bunia ngadamel di situ gitu. Nah itu, bisi aya anu seperti tadi. Batasan jarak interaksi, kompetensi siswa, walaupun kita belum pernah mensertifikasi, kami punya siswa tapi sudah ini diantaranya Sari ya yang cukup berhasil. Di sana ada fotonya Pak Kabid, bahkan sekarang sudah jadi karyawan SLB. Dia berprestasi di bidang olahraga dan dia juga dikaryakan di kelas menjahit ya, di kelas menjahit. Hanya memang itu kelemahan kita belum punya sertifikasi untuk itu. Barangkali nanti kita pikirkan ke arah sana kalau memang ada lagi generasi penerus. Kemudian lulusan bukan hanya Sari yang sudah berhasil, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ada yang jadi karyawan Pep Hotel. Alhamdulillah dari Tunagrahita, kebetulan tetangga, keren penampilannya Pak Kabit, bangga dia jadi karyawan Pep Hotel. Yang ini jelas, ngerokok lagi keren aja namanya. Mungkin itu salah satu ciri bahwa dia berhasil gitu. Kemudian di Sancin banyak ya, kalau di Sancin, hanya saya tidak tahu Ibu dan Bapak punya catatannya apa tidak, gitu kan ya. Saya belum mengikut, mudah-mudahan nanti ada yang menangani itu, kita berapa di Sancin, berapa di Pep Hotel. Kemudian bekerja sama dengan industri, kalau itu adalah alumni sekolah itu masih di Pep untuk Burayot masih?
jadi begini Pak Kabid, kita bekerja sama dengan Pep Hotel, siswa diundang ke Pep Hotel setiap minggu, malam minggu atau ada acara-acara khusus, disuruh membuat burayot baik di sana, langsung disuguhkan ke para tamu yang ada di sana. Tapi hanya karena sekarang COVID mungkin diberhentikan dulu. Tapi sudah ada MOU-nya ya. Sudah bekerja sama. Itu dari zaman Bu Mulyawati kalau tidak salah. Kemudian Garut ada 42 kecamatan, tapi baru 34, itu pun tidak menyebar satu SLB. Terutama Garut Selatan masih sangat terbuka untuk pengembangan SLB baik negeri maupun swasta. Itu saja sebagai masih ada yang mau disampaikan teman-teman? Pertanyaan? Satu pertanyaan saja ya. Kasihan Pak. Enggak. Ya, terima kasih Bapak. Untuk di SLB ini, struktur organisasinya seperti apa gitu Pak? Karena selama ini kami menggunakan istilah koordinator SLB, koordinator SMALB. Kalau saya lihat TRK kemarin, apakah mungkin sebaiknya disebut dengan koordinator sebenarnya kepala program SDLB, kepala program SMPLB dan SMALB. Boleh tidak seperti itu? Paling tidak itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari manajemen juga. Struktural tadi, kelima kan sesuai dengan Permendikbud. Kalau di SLB itu kalau nggak salah ada 3 wakasek. Kalau misalnya di SMK jadi 4 atau 5 ada hubungan industri. Nah kalau nanti kita coba mengembangkan SMA-LB-nya, saya pikir bisa juga dilakukan. Wakasek kurikulum, kesiswaan, lagi sarana. Mungkin nanti bisa jadi. Kemudian masalah tadi program, ya ikuti saja apa yang di TRK. Kalau di TRK-nya bisa dimasukkan kepala program, ya kepala program. Apa-apa. Walaupun SDLB kan bukan program sebetulnya, tapi itu jenjang atau satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya program satuan pendidikan ya nggak apa-apa. Ya. Daripada jadi tidak koordinator tapi tidak masuk dalam TRK-nya. Saya pikir bisa Pak, ada itu lakukan. Terima kasih nih, nanti jadi inspirasi bagi sekolah yang lain, terutama di negeri yang kaitannya dengan TRK. Satu lagi masalah TRK yang saya sampaikan, tolong Bapak Ibu absen, PNS dimanapun tetap diisi. Ya, tadi malam juga saya error itu ya, tapi tetap jadi alfa maksudnya. Saya baru jadi kepala cabang dulu dan kepala bidang, TRK saya baru rendah, sekarang jadi kepala bidang SMK. Kenapa? Kalau nggak salah di bawah 80. Karena ada 3 orang staf saya yang tidak mengisi absen dan tidak mengisi TRK. Jadi sekarang kalaupun staf itu tidak mengisi, larinya ke pimpinan. Pimpinan dikurangi, nomor gitu. Jadi tetap diisi lah, karena dimanapun sistem itu tidak bisa dilobi kalau sistem. Ya kan? Tidak bisa dilobi, hanya bisa direkayasa. Itu aja barangkali Pak. Cukup Bapak Ibu yang lainnya? Cukup ya? Oke, terima kasih Pak Kepala. Sekali lagi semua tetap sehat ya. Terima kasih Pak Kabid atas tambahannya. Itu barangkali Ibu dan Bapak keluarga besar SLB Negeri Bagian B Garut, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya. Alhamdulillah pertemuan ini telah selesai. Saya yakin Ibu dan Bapak banyak mendapat inspirasi dari Pak Kabid. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya. Apa yang disebut SLB juara dengan 8 atau 9 program yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid. Sekali lagi terima kasih juga Pak Kabid atas kunjungannya. Mudah-mudahan kunjungan Bapak pada hari ini membawa berkah bagi kami dan mudah-mudahan tahun 2022 terrealisasi penambahan ruang-ruang
yang ada di sekolah kita, sehingga kita tidak kekurangan lagi khususnya untuk belajar. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, foto sesi kedua. Cek, cek. Terima kasih buat yang di rumah. Sudah boleh leave Zoom meetingnya. Terima kasih.